wabarakatuh. Baik, teman-teman, selamat datang di sesi pengabdian kepada masyarakat sosialisasi penggunaan PLTS untuk pompa DC di kolam ikan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu secara virtual di webinar ini. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Baik, ini sudah ada 3 orang berarti ya. Untuk materi akan disampaikan oleh Pak Agung. Silakan untuk waktunya. Baik, Yoris, terima kasih atas pembukaannya, ya. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Agung Wahyudi. Di sini sudah hadir ya beberapa orang ya. Ada Arianti, ya, Yoris, ya, Ibu Dewi, Ibu Ita nih kali ya, Ibu Ita ya, Nova. Kemudian juga Samil Abdul Aziz ya. Baik, sudah beberapa orang ya sebenarnya kita udah sebar ya untuk sosialisasi dari pemanfaatan PLTS ini ya. Mungkin nanti 1-2 akan bergabung lagi ya. Baik, kita langsung aja izin saya coba untuk memberikan sosialisasi ya. Ini mengenai sosialisasi rancang bangun pompa air desa untuk perikanan berbasis IoT. Mungkin jangan lupa nanti Yoris dimasukkan link absennya ya pada para peserta ya di chatting ya, di chatting sehingga Oke, nanti Pak. bisa pada absen di situ. Silakan Bapak Ibu sekalian, saudara mengisi di link absen. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Izin saya coba share ya. Nah, ini adalah sosialisasi rancang bangun pompa menggunakan PLTS ya berbasis IoT ya. Nah, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat ya, sebagaimana seorang dosen harus melaksanakan ya tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, di dalam pengabdian masyarakat ini kita coba untuk sosialisasi penggunaan teknologi terkini ya, tetapi cukup sederhana sehingga bisa dilaksanakan di masyarakat ya, di ibu rumah tangga, di kalangan mahasiswa ya, dan sebagainya ya. Dan ini sangat bermanfaat ya buat kita semua, di mana dalam hal ini kita sudah diingatkan oleh pemerintah agar selalu berusaha ya untuk melakukan ya yang namanya penghematan energi ya, penghematan energi. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita coba masuk ya. Di sini kita lihat ada sosialisasi rancang bangun pompa DC menggunakan PLTS berbasis IoT. Ya, apa tujuannya? Bagaimana kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa energi baru dan terbarukan yang saat ini khususnya di PLTS ya, itu harganya sudah semakin murah, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak ada salahnya kita coba ya, karena ini merupakan energi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk pancaran sinar matahari ya di lintang khatulistiwa, apalagi negara kita negara tropis yang hampir tiap bulan ya ada memancar terus, hampir tiap hari mancar terus ya. Dan ini sebenarnya sayang sekali kalau tidak digunakan. Ya. Walaupun negara kita tidak sepanas di daerah Timur Tengah gitu misalnya ya, atau di daerah gurun ya, tetapi untuk
jumlah kalori yang didapat di daerah Katulistiwa ini itu cukup memadai, ya, cukup memadai. Oke, jadi ini sebenarnya sebagai energi alternatif, ya, seperti energi hijau sebagai pengganti dari energi fosil atau energi yang dari PLN. Karena kita tahu PLN itu kan pembangkitnya itu sumber dayanya itu kan berasal dari batu bara, ya, bara, dari gas dan sebagainya. Itu adalah berasal dari bahan bakar fosil. Nah, ini yang kita harus kurangin, di mana kita harus bisa memanfaatkan energi sinar matahari. Oke, listrik menjadi kebutuhan primer, ya. Tapi kita untuk mencegah krisis, ya, tidak ada salahnya kita membantu program pemerintah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi hijau, di mana energi hijau adalah disebut EBT atau energi baru dan terbarukan, ya. Dan itu berasal dari angin, ya, dari sinar matahari, ya, dari air, ya, dari air atau dari gas metan CH4 yang berasal dari biomasa, ya, biomasa. Kalau PLTS sendiri adalah pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan energi sinar matahari, ya, dengan menggunakan komponen fotovoltaik, ya, yang mengkonversi energi matahari menjadi energi listrik. Nah, ini sangat menarik, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena saya sendiri sudah mencoba, ya, dalam penelitian saya dan menggunakan sensor, ya, suatu alat sensor untuk pendeteksi banjir dan juga alat untuk menggerakkan pompa DC di kolam ikan. Nah, ini sangat menarik, ya, karena dengan demikian kita bisa memanfaatkan sinar matahari dengan harga yang semakin terjangkau sehingga kita tidak perlu, ya, PLN lagi untuk sebagian kecil kebutuhan kita, ya. Dan ini bisa jadi, ya, terus-menerus akan semakin murah. Ini tantangan bagi kita dan juga tantangan bagi PLN. Bisa jadi nanti semakin murah sehingga menjadi saingan yang bersaing yang sehat, ya, kepada PLN. Atau mungkin ada kebijakan pemerintah di mana ada grid on, grid off, ya, sehingga PLN juga bisa membantu masyarakat juga bisa membantu PLN, ya. Sebagai contoh, kalau kita siang kebanyakan energi yang kita tampung bisa disimpan di dalam suatu aki, ya. Tapi kalau grid on, ya, itu ditampung oleh PLN sehingga pada malam hari disalurkan lagi kepada kita, ya, dengan bantuan PLN. Sedangkan pada siang hari kita membantu PLN dan malam hari kita dibantu PLN. Sebab listrik kita kalau pada malam hari kan tidak mendapatkan cahaya, ya, dari sinar matahari. Dan begitu seterusnya. Nah, ini pelaksanaannya, ya, di mana pembangkit listrik dengan menggunakan fotovoltaik, ya. Kemudian juga tujuannya, ya, manfaatnya karena PLTS ini mampu menghasilkan energi listrik dan ini harganya makin lama makin murah, ya, terjangkau. Yang kedua, PLTS ramah lingkungan, ya, sehingga kita tidak memerlukan suatu pembangkit yang boros akan energi fosil, ya, dan ini bisa merusak lingkungan karena ada polusi udara misalnya dan sebagainya. PLTS dapat juga beban penggunaan listrik harian. Nah, kemudian dapat memonitoring PLN, ya, dan sebagainya. Ini gambaran pompa menggunakan PLTS, ya. Nah, ini adalah pompa PLTS, ya. Ini ada air yang mengalir, ya. Kemudian ini ada PLTS-nya. Ini kalau 21 aja 20 WP, berarti ini kali 6 ada 120 WP, ya. Oke, metode pelaksanaannya, ya, bagaimana memperkenalkan penggunaan PLTS bernilai 20 WP sebagai sumber daya listrik yang ramah lingkungan, ya, dan menggunakan pompa DC di kolam ikan skala rumah tangga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada tanah yang tersisa di depan maupun di belakang, nggak ada salahnya kita manfaatkan itu dengan membuat kolam ikan, tapi energi pompanya itu adalah dari energi matahari, ya, dari energi matahari. Nah, ini bisa kita dapatkan secara gratis dan terus-menerus, ya. Bahkan masih bisa bertahan, ya, sampai lebih dari 10 tahun. Oke. Dan ini kegiatannya, ya, berkaitan dengan aspek knowledge, ya, diskusi kelompok, ya. Kita juga melaksanakannya juga kegiatannya secara online, ya, sehingga
masyarakat bisa merasakan dampaknya tentang teknologi terkini ini gitu ya. Dan juga kita bisa mengurangi penyebaran pandemi COVID karena kita melaksanakannya juga dengan cara online ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya adalah bagaimana kita ya dalam hal ini apakah keluar ya, sebentar saya coba share lagi. Kelihatan ya? Ya. Ya, oke. Selanjutnya adalah sosialisasi ini penting ya, supaya kita tidak semuanya tergantung terus-menerus pada PLN. Kita sudah 20, 30, 50 tahun ya tergantung pada PLN. Nah, sekarang teknologi makin murah, makin terjangkau dan juga mudah ya. Tidak salahnya kita melakukan pemanfaatan energi matahari dengan menggunakan sel fotovoltaik atau PLTS, energi tenaga surya. Ya. Ini adalah prosedur bagaimana memulainya ya. Menyusun program, menyusun modul, ya, proposal diterima, bagaimana persiapan peraga pompa RDC, pelaksanaan kegiatan, penulisan laporan, dan seterusnya. Ya. Dan ini adalah peralatan yang dibutuhkan Bapak Ibu sekalian, panel surya 20 WP, pompa DC, ya. Kemudian juga lengkap satu set ya. Kemudian kabel penghubung, biasanya kita pakai merek Hyun ya. Kemudian aki 12 volt 7 ampere hour ya. Terpal kolam ikan, controller yang penyangga galvanis dan juga sensor tinggi muka air kalau kita pengen menggunakan sensor ya. Kemudian ini adalah peralatannya yang tadi saya sampaikan. Ini udah ada di tempat saya ya, Hiu ya, mereknya Hiu ya. Kemudian ini adalah baterai kering ya, sebagai penyimpan arus ya, penyimpanan arus listrik ya. Kemudian juga di sini kalau dilihat secara lengkap ini adalah 20 WP watt panel untuk yang sel suryanya. Dan ini adalah kontrolernya. Dan ini adalah akinya, sama nih aki. Bisa dipilih ya, bisa GS, bisa aki kering, bisa aki basah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh ya bagaimana penggunaan panel surya sel ya. Panel surya sel itu kita bisa pakai ya. Kita bisa pakai dengan menggunakan pompa galvanis ya. Kemudian ini adalah boxnya ya, berisi controller dan juga aki. Dan ini kabel nanti yang menghubungkan langsung ke kolam ikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini udah pernah kita coba ya, dan airnya mengalir. Ini contoh aja ya, airnya mengalir ya. Dimana dengan menggunakan pompa DC, ini dia pompanya ya. Kemudian kita arahkan ke sinar matahari ya. Ini bisa menghasilkan listrik DC yang kita pakai langsung dengan menggunakan pompa DC. Pompa ini secara terus-menerus ya, kecuali mungkin pada malam hari. Nah, jadi kalau ini kita perbesar, akinya kita perbesar, insya Allah bisa kita simpan di dalam aki sehingga pada malam hari pun masih bisa dipakai untuk sebagian. Ya. Nah, ini adalah perkiraan biaya, Bapak Ibu sekalian. Panel surya itu sekitar 300 lah sampai 350.000 ya. Pompa DC satu set lengkap sekitar 100.000 ya. Kemudian kabel penghubung udah termasuk ya. Aki 12 volt 7 ampere hour, biasanya kita beli yang second yang bekas ya. Itu cuma 150.000 atau yang baru sekitar 175 ya. Terpal kolam ikan sekitar 50.000, controller yang bisa mengontrol kondisi tegangan listrik dan panel surya tersebut masuk nggak ke dalam aki ya, yang kemudian diteraskan kepada bebannya adalah pompa kalau nggak lampu ya, dan juga tiang penyangga galvanis. Jadi totalnya sekitar 850.000. Ya.
Nah, oke, 850.000. Sedangkan kalau menggunakan apa PLN ya, itu mungkin bisa sekitar 30 sampai 50.000 ya per bulan ya kita harus membayar ya. 30 sampai 40.000 lah gitu ya. Nah, kalau ini kita kalikan selama 10 bulan, 40.000 kali 12 bisa 480.000 ya. Jadi bisa balik modal sekitar 2 tahun ataupun 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Jadi BEP-nya sekitar 2,5 tahun. Jadi untuk awalan ini sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa kita tingkatkan ya, panel sel surya ini menjadi 100 WP, 100 WP. Ya, kalau 100 WP itu bisa menghasilkan 2 kolam ikan ya, bisa menggerakkan 2 pompa beserta kebutuhan listrik ya. Kebutuhan listrik yang ada di rumah kita. Ya, dengan menggunakan 100 WP mungkin harganya sekitar ya totalnya sekitar 1.500.000 ya, 1.700.000, tapi sudah memberikan bisa memenuhi kebutuhan listrik ya, untuk penerangan dan juga pompa DC, di mana pompa DC ini bisa juga menggerakkan pompa menjadi filternya kebalikan, dan kalau kita mempunyai kolam ikan yang berisi ikan nila ataupun lele, nah ini bisa menjadikan suatu investasi yang menarik karena kita sekaligus bisa menghasilkan suatu protein ya yang bisa dipakai untuk skala rumah tangga, protein ikan ya, misalnya nila ya ataupun lele. Demikian ada 2 hal yang bisa kita tarik ya manfaatnya. Yang pertama adalah kita membantu pemerintah dalam hal green energy ya. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan pompa DC tersebut dari PLTS ya untuk kegiatan konsumsi ikan skala rumah tangga ya. Ya kan kalau untuk skala komersil lebih besar lagi itu bisa saja ya dengan menambahkan solar cell kita ya. Dan ini sudah kita pernah perlihatkan di daerah Bogor, dan ini cukup berhasil sehingga sebagian besar 30-50% kebutuhan PLN, kebutuhan listrik bisa disuplai dari energi hijau yang berasal dari PLTS. Demikian Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah merancang bangun pompa air DC dengan menggunakan tenaga surya PLTS ini sangat bermanfaat buat masyarakat ya yang peduli terhadap energi hijau ya. Selama proses sosialisasi peserta ditunjukkan mengenai proses perancangan dan diajarkan cara membangun sistem. Dan ini digunakan sebagai sarana komunikasi dan silaturahim yang bertujuan dengan masyarakat sekaligus juga sebagai perwujudan tanggung jawab sosial lembaga pendidikan tinggi Tridharma perguruan tinggi. Nah, mungkin sebagian ada yang menanyakan bagaimana instalasinya. Instalasi cukup mudah Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal kita memasang solar cell ini ya, kemudian dikaitkan dengan kabel, kemudian dimasukkan kepada controller. Ini ada controllernya di sini ya. Ini ada controllernya. Kalau kita lihat di sini ya. Kalau kita lihat di sini ini ada controllernya. Nah, ini ada controller sini. Kita bisa masukkan dari sini ya. Yang negatif, yang positif disesuaikan. Kemudian dari controller ini kita juga sambungkan ke depan pada aki ya, akinya. Ya. Ya. Dari akinya kemudian kita di controller tersebut ya, kita sambungkan juga kepada pompa DC ya, pompa DC. Sehingga nanti di controller tersebut terlihat bagaimana sel surya mengisi ya kepada aki ya, pada aki secara terus-menerus. Nanti akan terlihat apakah akinya itu dia terisi sedikit, separuh ataupun penuh, yang kemudian diteruskan kepada beban, karena beban ini ada negatif positif berupa pompa DC. Nah, demikian seterusnya hingga akan mengalir listrik DC, dan ini akan menggerakkan pompa. Nah, ini pompanya.
gitu ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ini contoh nyata ya di belakang rumah saya. Ini ada ikannya sehat-sehat ya, segar-segar dan merupakan sumber protein bagi kita dan juga keluarga kita. Nah, cuma kalau ikan nila ini agak manja, jadi harus dikasih filter ya, filter. Beda dengan lele yang lebih tahan. Saya lebih memilih nila ya karena lebih bersih, lebih bagus, warnanya juga lebih eksotik ya, dan juga bisa kita konsumsi sebagai protein ikan yang sangat baik buat kebutuhan protein kita ya, dan juga keluarga. Jangan lupa ini ada filternya ya. Oke, nanti kita bisa buatin semacam cerita ya, atau YouTube ya, bagaimana membuat filter air ya. Terus insya Allah ya sangat menarik sekali ya, sehingga bisa bermanfaat buat kita semua. Demikian Bapak Ibu sekalian mengenai sosialisasi ya, rancang bangun pompa DC menggunakan PLTS berbasis IoT. Nah, tadi IoT-nya adalah berupa sensor tinggi muka air ya, bisa juga kita tambahkan di sini sehingga nanti kita bisa mengetahui ya, dengan ada menggunakan Arduino dan juga menggunakan aplikasi Blink, apakah kondisi tinggi muka air kita dalam kondisi rendah, sedang ataupun cukup ya, dengan menggunakan aplikasi yang ada di HP wireless dan juga bisa diunduh secara gratis. Ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Kita kembalikan kepada Yoris. Silakan Yoris. Baik, terima kasih atas materinya, Pak. Ini sangat bermanfaat sekali ya bagi kita yang peduli dengan lingkungan. Dan sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan sekalian? Silakan. Bisa melalui voice secara langsung maupun tulis di chat. Saya beri waktu 10 menit mungkin ya. Silakan. Ya. Kalau awalan boleh Mas Yoris nih yang nanya duluan, silakan. Itu kalau misalnya diterapkan di apa namanya? Di sistem AC bisa nggak, Pak? Kan itu kan DC, Pak, modelnya. Ya. Ya. Kalau di AC bisa nggak, Pak? Ya, kalau di AC bisa. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Kalau sistem AC bisa, ya, tetapi kita harus ada inverternya. Ya, inverternya. Nah, kalau kelebihan dari sistem DC adalah langsung nggak usah pakai investasi inverter lagi ya, yang harganya juga mungkin sekitar 200-300 ya. Tetapi langsung kita konekin ke listrik DC dan itu tidak nyetrum ya. Tidak nyetrum. Nggak nyetrum. Kalau DC nggak nyetrum ya. Ada sistemnya kecil ya, nggak nyetrum dia gitu ya.